Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyun nabi wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Alhamdulillah, patut kiranya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita keimanan, kesehatan, dan kesempatan yang merupakan nikmat terbesar yang seringkali juga manusia melupakannya, yang patut kemudian kita panjatkan kepada Allah melalui beragam banyak aktivitas amaliyah ketaatan kita kepadanya. Selanjutnya semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita kemudian mengetahui banyak hal tentang kehidupan ini. Kita mengetahui hal-hal yang tersirat ataupun bahkan yang tersurat dari firman Allah, ayat-ayat Allah. Semoga kita termasuk di dalam golongan umat Muhammad yang setia, yang istiqomah di dalam terus berada di jalan risalahnya hingga akhir, di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Marilah di awal kesempatan khutbah ini saya ingin mengingatkan kepada diri saya, kepada seluruh jamaah kaum muslimin, anittaqillah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah yang membedakan kita. Ini pula lah yang kemudian menunjukkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yanduru ala suwarikum. Allah tidak melihat terhadap fisik kita. Wala yanduru ala jasamikum. Walakinnallaha yanduru ala ma fi qulubikum. Tapi yang kemudian Allah lihat adalah apa yang ada di dalam dada kita. Dan itulah keimanan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-iman hahuna, kata Rasulullah, seraya memberikan tunjuk kepada hatinya. Al-iman hahuna, iman itu di sini. Iman itu ada di dalam hati kita, di mana disitulah kemudian menggelora segala macam kebaikan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Tidak cukup hanya sekedar bertakwa semata, bahkan Allah tegaskan dengan kalimat takkidnya, haqqa tuqatih, diulang oleh Allah
struktur kalimat ini, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya sungguh bertakwa kepadanya. Bahkan wala tamutunna, di dalam bahasa Arab ada nun sakilah di situ. Wala tamutunna, dan pastikan bahwa kalian tidak mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian berada dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hadis Nabi SAW untuk menumbuhkan kembali ketakwaan kita. Karena Jumat ini adalah Jumat untuk terus kita muhasabatun nafas, menguatkan kembali, mengevaluasi kembali diri kita agar dalam Jumat seminggu yang akan datang kita terus keimanan kita dan memastikan kita dalam keadaan Islam itu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam riwayat Abu Hurairah, "Salatun a'lamuhunna haqqun," kata Nabi. Ada 3 hal, a'lamuhunna haqqun, yang aku mengetahuinya dengan pasti. Pahala dan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi. Yang pertama, ma'afa mru'un an madlamatin illa zadahu Allah biha 'izzan. Yang pertama kata Nabi, ma'afa imru'un, tiadalah sekali-kali seseorang memaafkan an madlamatin, terhadap orang yang pernah berbuat zalim, aniaya kepada dirinya, illa zadahu Allah biha 'izzan, illa, kecuali kata Allah, zadahu Allah akan memberikan kepadanya karena dia memaafkan itu, 'izzan, kemuliaan. Yang pertama kata Nabi, yang Allah dan Nabi menjamin pasti dibalas dengan balasan yang benar oleh Allah, yaitu orang yang tiada sama sekali memberikan dendam atas siapapun orang yang pernah menzaliminya. Bahkan orang yang dia memberikan permaafan itu, Allah akan meninggikan, menambah derajatnya di hadapannya kelak. Masyaallah muslimin hafizakumullah. Ada satu kisah yang menarik pada saat suatu ketika Nabi sedang bersama-sama para sahabatnya di masjid. Pada saat itu kemudian Nabi mengatakan bahwa sebentar lagi ini akan ada seorang yang ahli surga. Setelah Nabi berbicara seperti itu, ada kemudian orang yang lewat di saat waktu itu terlihat masih aura wudhunya sambil menenteng sandal. Dia masuk masjid. Hari pertama seperti itu. Besoknya kemudian Nabi mengatakan hal yang serupa. Sebentar lagi ini, kata Nabi, akan ada orang yang menjadi ahli surga. Peristiwa ini terjadi persis dengan seperti itu. 3 kali peristiwa ini terjadi di orang yang sama. Kemudian masyarakat muslimin, para sahabat ini ingin mencari tahu apa yang membuat salah seorang sahabat ini dikatakan oleh Nabi SAW sebagai ahli surga. Kemudian Abdullah bin Umar, yang kita mengenalnya dengan Ibnu Umar, mencoba untuk membuntuti orang ini ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, kemudian dia pamit pada orang ini dengan pura-pura berbohong. Kebohongan untuk kebaikan itu boleh. Dia kemudian pura-pura berbohong dan dia berniat untuk tinggal di rumah orang ini selama 3 hari. Dalam 3 hari itu diamati pagi, sore hingga malamnya, tidak ada sesuatu yang menarik pada orang ini. Sholatnya biasa-biasa saja. Cuma dia juga melihat, Abdullah bin Umar melihat bahwa tidak ada satupun kalimat jelek yang keluar dari lisan orang ini. Sampai kemudian di 3 hari itu dia kecewa. Abdullah bin Umar kecewa. Tidak ada yang aneh pada orang ini, katanya. Kemudian di hari yang terakhir, Abdullah bin Umar membuka rahasianya. Wahai sahabat, saya sebenarnya mohon maaf, 3 hari saya ke sini tidak dalam rangka seperti yang saya ucapkan sebelumnya. Tapi 3 hari ini saya hanya ingin memastikan sebab
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 3 hari itu mengatakan bahwa ini adalah ahli surga dan engkau selalu masuk ke dalam masjid. Apa sih sebenarnya yang menjadi rahasia engkau sehingga kemudian tinggi derajatnya di sisi Allah? Apa jawab dari orang ini? Sahabat ini mengatakan bahwa saya tidak punya apapun amalia, cuma saya ini tidak pernah mau mendendam kepada siapapun saja, dan saya tidak dengki pada siapapun saja. Bahkan mereka yang pernah mendolimi aku, sebelum tidur aku mintakan ampunannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rahasia sahabat yang kemudian dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli surga. Masyiral muslimin, hafizakumullah. Walaupun mungkin sahabat ini punya hak, termasuk kita, mungkin juga diperkenankan berdoa pada saat kita ini didolimi oleh orang lain, dianiaya oleh orang lain. Boleh kita berdoa, sebab doa orang yang terzolimi itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebenarnya kalau kita ingin memanfaatkan doa kita yang istijabah itu, pergunakanlah doa di saat kita sedang didolimi untuk kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Salatun da'awat mustajabat." Ada 3 doa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menerimanya. Yang pertama itu adalah da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Di bulan Syawal ini perbanyak kita berpuasa untuk mempersiapkan masuk ke bulan Ramadan. Para ulama kemudian mempersiapkan bulan Ramadan yang insya Allah di akhir Juni besok itu 3 bulan sebelumnya. Ini terungkap di dalam doa-doa para ulama, para sahabat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan. Bahkan Nabi SAW pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban ini banyak sekali berpuasa. Pergunakan di bulan ini kita banyak berpuasa menghadapi Ramadan, pergunakan pula untuk berdoa. Karena doa kita pada saat berpuasa apapun puasanya, termasuk puasa sunnah, lebih-lebih Ramadan, itu laisal hijab indallah. Tidak ada pembatas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dakwatul musafir, doanya orang yang sedang bepergian. Jadi kalau kita bepergian itu jangan hanya sekedar lihat kanan kiri, tapi perbanyak berzikir dan berdoa kepada Allah. Khususnya safaru ila sabilillah, dia berada di dalam perjalanan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para dosen diminta ngajar di Jakarta misalkan, itu perjalanan dakwah, perjalanan menyampaikan ilmu, pergunakan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu laisal hijab inda da'watina, tidak ada hijab di hadapan Allah pada saat kita sedang berdoa. Yang ketiga kata Nabi, dakwatul mazlum, doa orang yang terzalimi. Bahkan wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat yang lain dikatakan dakwatul walid ila walad, doa orang tua terhadap anaknya. Oleh karena itu orang tua berdoalah yang baik walaupun dalam keadaan marah terhadap anaknya. Karena itu doa yang istijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin hafizakumullah. Yang kedua, yang pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan. Wa ma fataha rajulun an nafsihi baba mas'alatin yabtaghi biha katratan illa zadahu Allah biha faqran. Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah sekali-kali orang rela, ma fataha rajulun ala nafsi, orang rela atas dirinya, baba mas'alatin, rela meminta-minta, ia bertagi biha katratan, yang dia bertujuan meminta-minta itu untuk kepentingan bisa kaya, illa zadahullahu ta'ala biha faqran, kecuali Allah kemudian akan tambah kefakiran kepada dirinya. Jangan suka meminta, termasuk meminta proyek. Apalagi ada pertanyaan, wani piro?
Ini termasuk dalam hadis ini. Sudahlah, bismillah, ikhlas, jalan. Kerja yang benar, itu saja. Karena Allah dan Rasulnya yang akan melihat atas pekerjaan kita. Kemudian yang ketiga, wa ma fataha rajulun ala nafsihi babas sadaqatin yabtaghi biha wajha Allah ta'ala illa zadahu Allah biha katsira. Zadahu Allah biha katsratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ma fataha rajulun ala nafsihi, dan tidaklah sekali-kali orang yang dia merelakan dirinya baba sedekati untuk memberikan sedekah yang tadi biha wajh Allah taala dengan tujuan semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali zadahullahu biha katsratan, Allah akan kemudian menambah banyak kekayaannya. Jadi tidak ada satupun yang kita keluarkan dari rupiah yang kita punya kecuali Allah akan tambahkan, kecuali Allah kemudian akan berikan yang jauh lebih banyak. Sedekah itu membuat kita sehat. Jadi kalau sakit, banyaklah bersedekah. Sedekah itu membuka jalan keluar atas persoalan. Kalau kita punya masalah apapun persoalannya, keluarkan itu, Allah berikan jalan keluar. Segala apapun, pergunakan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ini untuk membuka jalan hidup kita, sehingga kemudian lapang jalannya. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Matalul ladzina, ibarat orang-orang yang, perumpamaan orang-orang yang yunfikuna amwalahum, dia menafkahkan harta-harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah, kamathali habbati, ibarat satu biji ambatat yang kemudian tumbuh biji itu, satu biji itu sab'a sanabil, 7 tangkai. Wa fi kulli sumbulati, pada setiap tangkainya itu mi'atu habbatin, ada 100 butir biji lainnya, berarti 700. Kalau kita ngasih 1.000 kita kasih, berarti 700.000 Allah akan beri pada diri kita. Tapi tidak perlu dihitung secara matematis, karena di dalam banyak firman Allah dan hadis Nabi, jumlah ini menunjukkan likafrihi, jumlah ini menunjukkan likafrihi, menunjukkan banyaknya pahala yang Allah berikan kepada kita. Tidak hanya semata pada jumlah wujud matematiknya semata. Masyaallah muslimin hafizakumullah, Allah kemudian mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah ini yang menunjukkan bahwa ini adalah jumlah banyak. Allah yudha'ifu liman yasha', Allah yang melipat gandakan terhadap siapapun yang Allah kehendaki. Allah wasi'un 'alim, Allah itu maha luas kekuasaannya, dan Allah maha mengetahui atas segala apapun. Masyaallah muslimin hafizakumullah, mari kita jadikan hadis Nabi ini sebagai pegangan setidaknya dalam 1 minggu ke depan untuk menambah kekuatan ketakwaan kita, sehingga kemudian pada saatnya kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang terbaik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kalian kepada Rabbmu dengan ridha dan ridai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Semoga firman Allah ini adalah panggilan untuk kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها المؤمنين والمسلمين حفظكم الله اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا زدنا علما ووسع لنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في وجوههم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة